Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Resis, NIM 0515761154. Program studi S1 Ilmu Perpustakaan. Mata kuliah Pengembangan Perpustakaan Digital dengan guru pembimbing Ibu Siti Wahdah. Untuk mengerjakan tugas 3 ini dibagi menjadi 2 soal. Soal pertama yaitu sirkulasi pinjaman atau pengembalian buku. Soal yang kedua yaitu cara backup dan restore data. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, bagaimana cara melakukan sirkulasi? Kemarin kita sudah melaksanakan yaitu tugas 1 dan tugas 2, yang mana hasilnya ini sudah jadi. Dan untuk tugas ketiga ini kita akan melakukan sirkulasi, layanan sirkulasi di perpustakaan. Mari kita masuk ke dalam aplikasi Slim. Terutama kita login terlebih dahulu. Sama kayak kemarin. Login. Ya, kita ganti admin. Masuk. Nah, di sini sudah masuk. Kalau tugas 2 kemarin kita sudah mengupload buku cetak dan buku digital. Ini jumlah bukunya, baik itu buku cetak dan buku digital. Nah, bagaimana kita untuk melakukan sirkulasi? Sirkulasi ini yaitu peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Kita klik di sirkulasi. Begini tampilannya. Untuk melakukan sirkulasi kita perlu membuat keanggotaan terlebih dahulu. Yang ini ya, keanggotaan. Baru kita bisa membuat sirkulasi. Baik, kita akan membuat keanggotaannya. Kita klik keanggotaan. Nah, kemarin saya sudah membuatnya, ada beberapa keanggotaan saya ini. Dan pada tugas 3 ini saya akan menambahkan contoh satu lagi. Ini untuk keanggotaannya. Terutama kita tambah anggota ya. Saya buat data pribadi saya saja. Tambah anggota, klik tambah. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Kita buat yang ini, kita isi dulu untuk membuat keanggotaannya. Nah, ID anggota harus diisi. ID anggota ini kita ambil saja angka semua ya. Angka kita buat di tahun yang pertama, tahun 2026, 30 belakang tuh 230. Lalu kita sebagai admin kita buat saja 1 untuk ID anggotanya. Nama anggota saya buat nama saya sendiri. Lalu tanggal lahir. Anggota sejak kita buat saja tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Untuk tanggal registrasi kita biarkan tanggal 30 bulan 5 2006 untuk hari ini. Berlaku hingga kita buat saja sampai
tanggal 1 bulan 1 2030. Institusi ini kita buat mahasiswa UT. Nah, untuk tipe keanggotaan kita pilih cukup yang standar saja. Kita pilih standar saja ya. Jenis kelamin laki-laki, alamat oke. Kode pos, alamat, surat biarkan kosong saja. Isikan nomor telepon 08. Nomor faksimil kosongkan saja. Nomor identitas ini kita ambil di nomor ID anggota saja ya, samakan saja 2603 kali 1. Catatan ini kita isikan saja, contohnya mohon kembalikan koleksi buku tepat waktu. Untuk tunda keanggotaan jangan diklik, karena di sini kalau kita klik nanti akan bersangkutan ke yang lainnya. Kita biarkan saja. Nah, untuk foto kita cari di browse foto, kita cari nah ini foto saya. Terus ini biarkan kosong. Untuk surel strip saja. Untuk kata sandi ini menurut kita masing-masing ya. Lalu konfirmasi kata sandi yang kita buat di atas ini, kita masukkan lagi ke sini. Kombinasi kata sandi ini menggunakan angka, huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca ya. Baik, kalau sudah kita lihat ya, sudah terisi semua, lalu kita klik simpan. Nah, di sini itu sudah tersimpan saja. Ini data anggota baru berhasil disimpan. Nah, ini yang baru saja saya buat. Resis, nomor HP, alamat, dan tipe keanggotaan itu adalah standar. Nah, lalu bagaimana kita langkah selanjutnya, yaitu kita langsung ke pencetakan kartu anggota. Ini pencetakan kartu anggota, kita klik saja. Lalu kita cari nama saya tadi yang baru saja saya buat. Ini kita klik, kita tambahkan dalam antrian, cetak, berkas pilih tambah pada antrian cetak. Oke. Lalu kita klik ini cetak kartu anggota dari data terpilih, kita klik ya, kita keluarkan saja. Nah, ini hasilnya untuk kartu keanggotaan.
Untuk kartu keanggotaan di sini ada perpustakaannya, nama kita, alamat, nomor identitas kita, nomor HP, barcode-nya, aturan perpustakaan, tanda tangan. Nah, ini kan tidak ada nama kita harus edit di sini. Nama dan NIM kita kalau ada, dan status kita di sini. Lalu kita keluarkan saja. Kita lihat di setelan cetak kartu anggota. Nah, di sini. Lalu tampilannya seperti ini. Kita pilih yang klasik, Pilih yang klasik, kita kustomisasi. Kita klik lagi. Nah, di sini keluar. Iya benar, alamat benar. Sebelumnya di sini kan masih default. Lalu kita isi di sini. Untuk yang header pertama itu kartu anggota perpustakaan, kedua perpustakaan ada 1 Talang Rimba tergantung perpustakaan kita. Yang selanjutnya itu alamat Jalan Raya nomor 3 Talang Rimba. Lebar kotak ini otomatis terisi, tinggi kotak ini juga faktornya, skala barcode-nya 700 100. Nah, peraturannya kita buat di sini. Kalau saya tadi ini bahasa Inggris, lalu saya buat dalam bahasa Indonesia di sini. Yang dua ini. Untuk warna ini kita pakaian masing-masing ya. Nah, di sini kita pakai ini kalau saya. Ini juga untuk warna depan, warna belakang. Untuk kota ini kita buat di tempat perpustakaan kita. Di mana? Kalau saya di sini. Untuk judul ini kalau saya buat saya menjadi admin atau pimpinan perpustakaan. Untuk petugas kita strip saja. Di sini petugas itu nama saya, klik nama saya. ID petugasnya kita buat, kalau saya klik NIM saya 1988 1208 2025 214 kali 8. Untuk ID petugas ya, gunakan NIM. Nah, gambar sisi belakang di sini banyak, kita biarkan saja, kita back SPG saja, kita simpan selanjutnya. Kalau sudah semua kita simpan. Nah, ini sudah data custom tersimpan. Kita keluarkan saja. Lalu kita klik lagi yang di kartu cetak tadi ya. Kita klik lagi. Klik nama saya, tambahkan dalam antrian cetak. Oke. Cetak kartu anggota data terpilih. Kita keluarkan saja. Nah, tadi tidak keluarkan di sini. Di sini sekarang sudah keluar. Pimpinan perpustakaan, stempel, cap tanda tangan, nama saya dan NIM saya. Nah, beginilah tampilan kartu perpustakaan. Kita lihat untuk daftar anggota. Ini sudah saya input sebanyak 4 orang, termasuk saya juga yang baru saya buat. Kalau sudah cetak kartu sudah, kita kembali ke sirkulasi. Nah, kembali ke sirkulasi. Sirkulasi ini kita harus masuk terlebih dahulu. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu ID anggota. ID anggota saya tadi 2603 kali 1. Ini ID anggota.
2603 kali 1 untuk sirkulasi. Lalu masukkan di sini ID anggota saya 26. Nah, ini ada 2603 kali 1. Nah, ini nama saya. Kita klik lalu mulai transaksi. Nah, di sini tampilan seperti ini. Fotonya sudah ada, ID anggotanya sudah ada, tipe keanggotaan standar berlaku hingga tanggal 30 bulan 5 2027. Tanggal registrasi tanggal hari ini, nama anggota resis. Nah, kan sudah masuk di sini. Lalu bagaimana lagi kita akan mengerjakan di sirkulasi ini? Yaitu kita masukkan di sini untuk pinjam buku. Nah, pinjam buku melalui yang mana sudah kita buat yang di tugas 2, yang penginputan buku cetak dan buku digital. Ada kodenya, kita buka dulu di ini ya. Kita buka di buku itu. Nah, di sini ini buku kita yang kita input di tugas 2. Kita buka kode bukunya. Nah, di sini ada. Di sini ada, berarti ini kodenya. Kalau saya buat kemarin ID bukunya eksemplarnya B03 kali 16C untuk strategi transformasi bangsa. Dan begitu seterusnya yang sudah kita input di bibliografi. Ingatkan di sini B03 kali 16C. Kita kembali lagi untuk login ke situ tadi. Kita login dulu. Login pakai admin. Nah, di sirkulasi ya. Kita ulang, masukkan di sini ID anggota tadi, ini nama saya, mulai transaksi. Untuk masukkan kode eksemplar atau barcode, tadi punya saya yang sudah saya input itu B03 kali 16C. Lalu kita klik pinjam. Nah, sini kan masuk di sini strategi transformasi bangsa. Tanggal pinjam 30 bulan 5 2026. Tanggal kembalinya tanggal 6 bulan 6 2026. Masuk. Berarti kita cari yang lain lagi, kita masukkan. Yaitu B0015C. Kita pinjam lagi bukunya. Oh, tidak saya tambahkan. Baik, kita contohkan cuma satu ya, mengingat waktunya sangat panjang. Kalau kita buat terlalu banyak, nanti waktunya tidak cukup. Kita teruskan saja seperti itu seterusnya. Lalu kita klik di sini pengembalian kilat. Nah, pengembalian kilat ini kita masukkan lagi ID eksemplar untuk pengembalian kilat tadi. Ini sebagai contoh saja ya. Kita isi B03 kali 16C. Oke. Kita langsung ke aturan peminjaman. Nah, ini aturan peminjamannya. Berikutnya sejarah peminjamannya. Ini yang sudah saya buat.
ini, dan peringatan jatuh temponya kalau kita klik di sini 20, daftar keterlambatan di sini, reservasinya di sini. Nah, lalu kita lihat di loan history maintenance. Nah, ini ada catatan semua ya. Pinjam 2, sejarah peminjaman ada 2. Di sini kita klik. Nah, loan history-nya tercatat waktunya sekian, tanggalnya di sini. Lalu kita generate missing. Nah, di sini kalau hilang tidak ada 0 di sini. Nah, begitu cara peminjaman buku dan kembalian buku. Nah, selanjutnya ini kurasa kalau dijelaskan semua waktunya tidak cukup. Untuk layanan sirkulasi demikian yang saya paparkan. Dan untuk soal kedua tadi, membackup dan restore data-data untuk sirkulasi. Untuk backup dan restore sirkulasi, kita klik lagi di tab terbaru, kita klik saja localhost, huruf kecil saja, localhost. Kita klik php myadmin, lalu slash, kita enter. Nah, di sini ini untuk backup dan restore sirkulasi. Terus apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita klik export. Tampilan seperti ini, mengekspor basis data dari server saat ini. Metode ekspor, kita klik saja cepat, menampilkan opsi minimum. Lalu formatnya kita biarkan SQL, lalu kita ekspor. Nah, di sini sudah mengekspor. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai. Kita lihat hasil downloadannya di unduhan. Nah, ini hasilnya 127-001 SQL. Kita lihat lagi di sini. Lalu apa yang kita lakukan setelah ekspor? Lalu kita import. Kita pilih file yang kita unduh tadi dari ekspor. Kita pilih file, klik sini, kita cari. Nah, ini 127.001 SQL, kita klik, lalu kita buka. Nah, sudah masuk di sini. Lalu set karakternya biarkan saja, import sebagian, kita biarkan saja, tidak banyak yang kita rubah. Formatnya SQL, iya. Terus lalu kita klik import saja. Oke, import. Nah, inilah tampilannya, sudah masuk ke dalam database kita. Inilah tampilannya seperti ini untuk backup dan restore sirkulasi di Slim Boolean 9. Inilah tampilannya.
Nah, demikian tugas 3 saya ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu Siti Wada, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.